Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cato Adiel dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini saya akan membahas tema kaitannya dengan konstruksi identitas dalam pembelajaran sejarah. Adapun yang pertama-tama saya akan membahas kaitannya dengan urgensi itu sendiri. Pada tema kali ini, jika kita memaknai makna dari identitas dalam pembelajaran sejarah, maka kita akan menemukan bahwasannya identitas dan sejarah adalah dua unsur yang saling terkait dan saling mengikat satu sama lain. Yang mana lebih jauh lagi kita juga tahu bahwasanya sejarah itu diwarnai dan membentuk identitas dari entitas masing-masing, baik objek maupun subjek dalam sejarah tersebut. Maka jika kita telisik lebih jauh lagi, kita akan mengenal adanya istilah history make identity, atau sejarah itu membuat, menciptakan, dan membangun identitas dari subjek maupun objek sejarah itu sendiri. Lebih jauh lagi kita juga akan tahu bagaimana urgensi dari tema kali ini dan sangat menjadi penting untuk dibahas tatkala ketika kita tahu bahwasannya identitas dan sejarah dalam pembelajaran sejarah mampu memberikan kita pemaknaan yang lebih jauh lagi bagaimana sejarah itu berjalan, bagaimana sejarah itu terbentuk, dan bagaimana kita sebagai pegiat sejarah mampu memposisikan diri kita dalam pembelajaran sejarah ketika kita sudah mengetahui bagaimana identitas kita dalam lintasan sejarah itu sendiri. Dan adapun selain hal-hal tersebut, kita juga harus memiliki satu semangat yang mana pada pembelajaran sejarah identitas perlu dibentuk melalui pengenalan sejarah, melalui pemaknaan sejarah, dan melalui pembangunan karakter itu sendiri. Sesudah kita mengetahui bagaimana pentingnya tema kali ini atau urgensi yang harus menjadikan kita membahas tema kali ini, maka berjalan melalui konstruksi identitas dalam pembelajaran sejarah, tentunya kita juga memiliki tujuan-tujuan yang tidak kalah penting dengan urgensi yang sebelumnya saya sebutkan. Adapun tujuan-tujuan tersebut, satu, tentu saja kita mengenal bagaimana sejarah itu membentuk identitas kita, seperti contohnya bagaimana identitas orang Jawa itu terbentuk dari sejarah masa-masa lampau kerajaan-kerajaan baik dari Hindu-Buddha maupun sampai dengan masa Islam. Sehingga pada tujuan yang pertama ini kita dapat mengenali diri kita sebagai manusia sejarah, sebagai subjek sejarah, sebagai objek sejarah, yang kemudian kita mampu tahu bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus memandang suatu masalah melalui identitas yang kita miliki yang dibentuk pula oleh sejarah itu sendiri. Kedua, tujuan dari tema kali ini, kita juga diharapkan mampu aktif dan juga turut andil dalam bagaimana kita membentuk sejarah itu sendiri. Namun dengan tetap dalam lingkup identitas yang kita miliki. Seperti contohnya ketika kita memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki semangat anti-imperialisme, kolonialisme pada masa lampau, maka kita diharap pada masa kini untuk terus melestarikan dan terus mengemban semangat-semangat tersebut, sehingga dalam lintasan waktu kita tidak akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang sangat menentang terhadap kolonialisme dan imperialisme itu sendiri. Dan yang ketiga, tujuan dari tema ini juga kita tidak hanya sebagai mengenal sejarah, mengenal identitas, namun bagaimana kita menyalurkan semangat identitas kita, semangat jati diri kita kepada orang lain, khususnya kepada peserta didik yang pada prodi pendidikan sejarah ini dimuat sebagai calon guru, sehingga apabila kita mengetahui bagaimana identitas kita terbentuk, bagaimana identitas kita lahir dan tercipta, maka kita akan dengan mudah mengaplikasikan transfer identitas, transfer jati diri, dan transfer pengetahuan kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya tahu bagaimana jalannya narasi sejarah,
namun juga tahu bagaimana kita harus menjadi manusia, menjadi bagian daripada sejarah itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bagaimana tadi urgensi, bagaimana tadi tujuan, mengapa kita harus membahas konstruksi identitas dalam pembelajaran sejarah, maka kali ini saya akan lebih lanjut menjelaskan dengan bahasan apa saja yang akan saya bahas melalui makalah yang nantinya akan dibuat, yang juga bertema sama, konstruksi identitas dalam pembelajaran sejarah. Maka jika kita lihat, sebetulnya tema ini tidak hanya seputar bagaimana identitas sejarah itu terbentuk, namun melalui kata pembelajaran sejarah, kita juga akan mengena dengan pembelajaran sejarah itu sendiri. Seperti bagaimana kita mendidik peserta didik, kita memberikan transfer pengetahuan kepada peserta didik, dan juga kita mengenalkan identitas itu mempengaruhi seberapa jauh dalam perjalanannya sejarah kepada peserta didik. Sehingga bagi calon guru, tema ini saya rasa menjadi salah satu tema yang perlu untuk dibahas dan disampaikan, yang nantinya oleh peserta didik dapat diterima sebagai salah satu bentuk kompetensi yang harus diketahui melalui pengenalan diri, melalui internalisasi diri terhadap diri mereka sendiri, berupa identitas, berupa corak sejarah yang kemudian akan membawa mereka dalam pembelajaran sejarah yang lebih khidmat, yang lebih mendalam, dan paling penting pembelajaran sejarah tidak hanya berkutat pada konsep menghafal, namun juga mengerti dan seakan-akan merasakan sendiri. Karena ketika kita memiliki kesamaan atau ketika kita sudah memiliki pengetahuan terhadap diri kita sendiri melalui pengenalan identitas, maka sejarah akan menjadi satu hal yang kemudian menyenangkan, mengasyikan, dan juga sangat menarik untuk dibahas. Seperti halnya kita sebagai warga negara Indonesia, ketika kita sudah tahu bagaimana identitas kita terbentuk, bagaimana sejarah kita membawa kita menuju kemerdekaan, maka tema-tema seperti perjuangan, aksi heroisme, dan juga pergerakan pada masa kemerdekaan akan menjadi menarik dibahas, karena itu berkenaan dengan diri kita sebagai bangsa Indonesia yang kemudian menemui kemerdekaan melalui sejarah-sejarah yang terbentuk melalui pergerakan itu tadi. Sehingga ketika kita berbicara mengenai identitas, kita juga akan mengena dengan banyak hal, dengan banyak aspek tentunya dalam pembelajaran sejarah. Seperti bagaimana kita tahu bagaimana kita terbentuk, bagaimana kita tercipta, dan apa yang harus kita lakukan ke depannya berdasarkan identitas yang kita miliki. Dan perlu diketahui lagi bahwasanya identitas dalam konteks ini bukan berarti identitas yang serta-merta diberikan, namun identitas yang sejadinya itu sudah melekat dari semenjak kita lahir dan semenjak kita tumbuh dan berkembang. Sehingga identitas itu sendiri, jika kita lihat dalam perspektif ini, identitas sejarah itu sebenarnya sudah melekat dalam diri kita, tapi yang belum kita sadari dan belum kita pahami, kebanyakan dari kita banyak yang kehilangan identitas sejarah kita. Kita adalah bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang dulunya memiliki semangat juang terhadap kolonialisme, imperialisme, namun seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi hilang, terkikis, dan mulai hilang dari diri kita. Maka dalam tema ini, kata konstruksi juga sangat mempengaruhi, yaitu bagaimana kita membangun kembali, bukan membangun yang baru, namun membangun kembali identitas yang sebenarnya sudah kita miliki dari awal, namun kita terkadang lalai terhadap identitas itu sendiri. Selain dengan itu, pada tema kali ini juga akan membahas sedikit tentang historical thinking, bagaimana pola pikir sejarah itu terbentuk, yang tentu saja dipengaruhi dengan identitas. Selanjutnya kita juga akan menyinggung kaitannya dengan bagaimana pola ajar yang akan dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik kepada peserta didik.
Di sini tenaga pendidik diharap tidak hanya mentransfer pengetahuan, mentransfer pemahaman sejarah, namun juga diharap mampu mentransfer bagaimana kita bersikap sebagai manusia sejarah, bersikap sebagai objek sejarah, dan bersikap sebagai bagian sejarah itu sendiri. Sehingga pada tingkat ini kita harus menyadarkan kepada peserta didik supaya kita tahu dan menyadari bahwasanya oh ternyata kita merupakan bagian dari sejarah. Ternyata sejarah tidak lepas dari kehidupan kita. Dan sejarah tidak hanya berlaku bagi masa lalu, namun juga dapat dijadikan pelajaran untuk masa ini dan masa yang akan datang. Sehingga bahasannya pada tema kali ini akan menjadi sangat menarik, dan menurut saya ini akan menjadi satu bahasan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam pembelajaran sejarah supaya para peserta didik mampu mengerti dan mampu memahami jati diri mereka masing-masing. Nah, pada kali ini kita sudah sampai pada kesimpulan sementara atau hipotesis dari apa yang kita gambarkan dari tadi. Kita melihat bahwasanya urgensi, tujuan, dan juga pembahasan-pembahasan yang sekiranya akan kita bahas dalam makalah yang akan kita buat. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang kesimpulan sementara yang teman-teman telah pahami, yaitu bagaimana kita memaknai tema konstruksi identitas dalam pembelajaran sejarah. Maka dapat dilihat bahwasanya tema ini sangat penting dan cukup penting untuk dibahas, yang mana di dalamnya kita akan mengenal dengan bagaimana pengenalan identitas itu sendiri, internalisasi dari peserta didik maupun tenaga pendidik, dan juga bagaimana sudut pandang sejarah dipengaruhi oleh identitas yang kita miliki masing-masing. Dan juga kita juga akan tahu bagaimana kita sebagai manusia sejarah menempatkan diri di dalam lintasan sejarah. Sehingga kesimpulannya, konstruksi identitas dalam pembelajaran sejarah merupakan satu kesatuan yang penting yang harus kita bahas, yang kemudian kita akan mengetahui perspektif, sudut pandang, dan juga peran yang akan kita ambil dalam pembelajaran sejarah itu sendiri. Adapun referensi yang dari tadi saya ambil berupa dari jurnal, e-jurnal, Historia tentang Jurnal Pendidikan dan Peneliti, volume 1, nomor 2, tahun 2018, kaitannya dengan identitas nasional dalam pembelajaran era COVID-19. Baik, kita sudah sampai pada penghujung video, yang mana saya akan tutup. Saya perkenalkan kembali, saya Cato Adiel, Prodi Pendidikan, dengan NIM 2303010045, pamit undur diri, dan untuk dengan kaitannya dengan sumber referensi yang saya ambil akan saya sertakan pada deskripsi video yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.